warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pandini. Saya dari kelas BKI 2B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon. Di video ini, saya akan mereview satu buku yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang ditulis oleh Yusnawan Lubis dan Muhammad Sodeli. Buku ini diterbitkan di PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Buku ini ada 4 bab. Bab 1 membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bab 2 perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bab 3 pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bab 4 dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kita ke videonya. Nah, masuk ke bab yang pertama. Kata kuncinya itu ada 3. Yang pertama, warga negara, hak warga negara, dan kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM, dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas. Apa sih hubungan kausalitas itu? Hubungan kausalitas itu artinya hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan memenuhi kewajibannya. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negaranya itu sendiri. Nah, kita lanjut ke bab 2. Kata kuncinya itu ada 5. Ada 5. Hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, aparat penegakan hukum, dan sanksi hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegakan hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, penegakan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan advokat atau penasihat hukum serta komisi pemberantasan korupsi. Pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia salah satunya dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Lanjut ke bab 3. Kata kunci di sini ada 4. Pengaruh negatif, pengaruh positif, kemajuan IPTEK, dan globalisasi. Langsung saja kita ke materinya. Kemajuan IPTEK tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Kemajuan IPTEK telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet
secara tidak langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat mudah. Contohnya sekarang, kalian nonton video saya di YouTube itu dengan menggunakan internet kan? Di dalam usaha pengembangan dengan cara pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek ini. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek ini. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek lingkungan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatif lainnya. Lanjut ke bab terakhir atau bab keempat, dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kata kunci di bab 4 ini ada 4 seperti babnya: persatuan, kesatuan, unitarisme, dan negara kesatuan. Langsung saja kita ke materinya. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau lebih dikenal MPR, yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Sejarah mencatat ada 6 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, masa Orde Lama. Periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998, masa Orde Baru. Dan periode 21 Mei 1998 sampai sekarang, masa reformasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pernah diuji kekokohannya dengan munculnya beberapa gerakan separatis seperti pemberontakan PKI di Madiun. Terus contoh lainnya pemberontakan DI atau TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan, PRII, dan gerakan 30 SPKI. Akan tetapi semua gerakan tersebut tidak berhasil menggoyang persatuan dan negara bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan tetap kukuhnya Negara Republik Indonesia. Menurut saya buku ini cukup baik
Bahasanya mudah dimengerti, penjelasannya bisa dipahami, namun dalam segi kualitas kertasnya saya kurang suka karena dia itu kualitas kertasnya buram. Tapi kalau di kamera ini nggak terlalu kelihatan, kelihatannya putih. Tapi kalau di aslinya dia itu kayak buram, jadi nggak enak dilihat. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.